Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku? Baik, untuk kelas 8H, hari ini kita ketemu kembali ya bersama Bapak untuk membahas materi yang hari ini akan kita bahas, yaitu tentang KKA. Ada yang tahu kepanjangan dari KKA? Oke, coding dan kecerdasan artifisial. Nanti akan kita bahas itu, tapi sebelumnya kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Siap. Mulai belajar adalah kita berdoa sesuai bacaan masing-masing. Berdoa alamat dimulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang tidak masuk dan apa alasannya. Oke, nanti dipanggil namanya, angkat tangannya dan bilang hadir ya. Oke, Arifah. Oke, Arifah. Oke, Arjuna. Arsya. Pak. Arsya Pak. Apa ya? Sakit. Oke, sakit. Gila derajat. Julia. Rengko Gili. Gili Gili. Valencia. Titi Agustina. Oke. Alhamdulillah ya. Anak-anakku kelas 8H sudah diabsen dan ada beberapa yang tidak hadir karena sakit. Kita doakan bersama agar teman-teman kita yang sakit hari ini bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali berkumpul untuk belajar. Amin. Oke, selanjutnya sekarang agar kegiatan kita lebih bisa dipahami, sekarang kita lihat posisi duduk kalian karena ini kelompok. Sudah kelompok dan ada yang membelakangi Bapak dan ada menyampingi Bapak. Sekarang kita satukan arah. Silakan kalian rapikan posisinya menghadap ke depan semua. Biar nanti materi bisa masuk. Silakan kita lihat tubuh kita sendiri. Apakah sudah rapi? Kalau belum rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu agar nanti pembelajaran bisa berjalan dengan rapi. Sudah rapi ya semua ya? Sudah siap ya dengan pembelajaran kita ya? Oke, kalau sudah siap, baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita melatih konsentrasi terlebih dahulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi. Siang. Malam. Oke, alhamdulillah. Untuk bisa kita joyful, menyenangkan, kita iya terlebih dahulu. Oke, informatika. Sudah
kecerdasan artifisial. Nah, mengenai ngomong-ngomong coding tadi adalah salah satu gambaran Bapak sudah bisa membuat sebuah coding. Apa codingnya? Instruksi tadi. Instruksi pagi, siang, malam, sore. Nah itu instruksi. Nah itu termasuk dengan coding. Ya. Kemudian kalau kecerdasan artifisial, bagaimana sebuah komputer bisa memiliki kepintaran, kecerdasan seperti manusia. Ya. Nah sekarang dalam KKA materi yang akan dipelajari adalah berpikir komputasional. Waktu itu kita sudah membahas tentang yang namanya pengertian berpikir komputasional. Masih ingat nggak? Ada yang masih, ada yang sudah lupa. Nah nanti di kesempatan kali ini kita akan bahas kembali dalam KKA kita bisa berpikir komputasional. Nah, selanjutnya di sini kalian pernah nggak mengalami kebingungan dalam menyelesaikan permasalahan? Contohnya, ketika kalian mau berangkat sekolah. Ketika kalian mau berangkat sekolah, sekiranya itu dalam persiapan berangkat sekolah itu kalian pakai sepatu dulu, baru ngambil tas, apa ngambil tas dulu, baru pakai sepatu? Tapi ada beberapa, benar nggak? Pakai sepatu dulu, ngambil tas, betul? Nah, langkah-langkah itu adalah salah satu gambaran bagaimana kalian bisa berpikir komputasional. Karena kenapa? Perlu dipahami bahwa berpikir komputasional tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Nanti pembelajaran ini mengharapkan kalian bisa memahami dan menjelaskan tentang apa itu berpikir komputasional. Silakan kita saksikan video tentang berpikir komputasional sejak usia dini. Ini Bapak ambil dari YouTube Guru PAUD KMP. Jadi bagaimana ternyata anak-anak usia dini, anak-anak TK sudah bisa menerapkan yang namanya berpikir komputasional. Silakan disaksikan. Kita perlu menyiapkan fondasi sejak usia dini untuk menghadapi tantangan global. Untuk itu, anak-anak perlu mengasah kemampuan memecahkan masalah kompleks melalui pindah diselesaikan. Kedua, rekognisi pola, mengenal kesamaan antar berpikir komputasional pada anak-anak usia dini, mulai dari usia 3 tahun. Tadi kalian sudah menyimak video tentang bagaimana anak-anak usia dini sudah bisa berpikir komputasional. Dan tadi dalam video tersebut sebenarnya sudah dipaparkan apa itu berpikir komputasional, kemudian prinsip-prinsip berpikir komputasional itu apa aja, dan karakter apa yang terbentuk dari bagaimana kita bisa berpikir komputasional. Oke, coba Bapak mau tanya dari video tadi apa yang kalian dapatkan? Yo, siapa? Apa?
Apa yang Anda dapatkan dari video tadi? Apa? Ayo. Apa? Ya. Baik, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Jadi, berpikir komputasional bisa sejak usia dini. Dan dengan berpikir komputasional kita bisa menyelesaikan permasalahan. Adapun dalam berpikir komputasional nanti ada beberapa prinsip yang bisa kita gunakan sehingga permasalahan bisa teratasi. Tadi masalah karakter yang terbentuk ketika kita bisa berpikir komputasional. Ada yang ingat nggak? Tadi karakter apa aja yang terbentuk? Apa? Pertama apa? Mandiri, disiplin, ceria, tidak menyerah, kolaborasi. Nah, karakter-karakter itu yang akan bisa timbul dengan kalian bisa berpikir komputasional. Paham? Nah, sekarang kita sudah melihat video tadi. Ada gambar nih. Ya, ada gambar permasalahan. Ada dua permasalahan yang terjadi di sini. Di mana gambar pertama itu ada di mana tuh? Gambar pertama di kantin. Gambar kedua ada di mana nih? Di ruangan, ya, di ruangan. Dan ini aktornya berbeda, betul? Kalau yang pertama aktornya siapa? Anak murid dan penjaga kantin. Kemudian kalau yang kedua pembawa. Nah, apa yang kalian permasalahan yang terjadi itu? Kalau yang pertama apa? Ya, balik. Ya, yang pertama. Ya, gambar pertama sepertinya itu ibu kantinnya pusing, kayaknya riuh, kayaknya itu mana dulu deh yang harus kita layani, karena itu tidak ada keteraturan dalam kegiatan pembelian makanan di kantin, betul? Oke, yang pertama, tepuk tangan untuk Raisa. Kalian siap? Yang kedua, coba siapa yang bisa mengetahui masalah apa yang terjadi di gambar dua? Apa? Apa? Alisa apa? Dia bingung bagaimana ya saya megang pensil, karena kalau robot itu pergerakannya terbatas, betul? Dan dia sifatnya kaku. Nah, oleh karena itu permasalahan ini kita harus pecahkan. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Kita gunakan cara berpikir komputasional. Oke, gambar kedua tadi itu bagaimana sebuah robot berusaha untuk bagaimana caranya megang yang namanya pensil dan dia lebih bingung, ya. Nah, ada lagi permasalahan ini yang harus kita pecahkan sehingga nanti permasalahannya bisa teratasi. Nah, kira-kira untuk masalah kantin, ketika kita berpikir komputasional, bagaimana menyelesaikan permasalahannya? Apa? Dengan cara dibuat sebuah antrian. Nah, di sini berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan permasalahan dengan pendekatan logis dan sistematis. Seperti tadi mungkin kalau kalian dengar video menjelaskan bahwa pengertian dari berpikir komputasional adalah seperti itu, mampu memecahkan permasalahan
dengan pendekatan logis dan sistematis. Maksudnya logis itu apa sih? Apa? Secara logika, secara masuk akal. Jadi dengan berpikir komputasional kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan masuk akal, tidak coba-coba, tidak ambigu, sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Sistematis. Apa sistematis? Apa? Ya, tersusun, teratur, rapi, langkah-langkah. Nah itu sistematis. Jadi ketika kita bisa berpikir komputasional, maka nanti permasalahan bisa kita atasi dengan logis dan teratur. Ya, dan untuk berpikir komputasional ini kita bisa menggunakan metode plug dan unplug. Apa itu plug dan unplug nanti kita bahas. Ya, nah ini pengertian dari berpikir komputasional. Paham? Sudah ingat? Bapak tanya nih, sudah ingat belum? Nah sekarang coba, I want to ask you, Carissa Ayesa. Carissa, coba, masih ada di sini. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Suara yang kencang. Berpikir logis dan sistematis. Tepuk tangan untuk Carissa. Ayo, Arif, mana Arif? Arif, jawab. Bapak ingin bertanya dengan kamu, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Tepuk tangan. Dengan kalian sudah bisa menjawab itu, berarti kalian sudah bisa memahami berpikir komputasional. Berpikir komputasional sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efisien, terstruktur, dan logis. Nah ini tujuan kita. Kenapa kita bisa berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah, agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan efisien. Apa itu efisien? Cepat, mudah, efisien. Kemudian terstruktur, tadi rapi, tersusun. Logis, tadi masuk logika. Ya. Nah itu tujuan kita. Untuk bagaimana kita berpikir komputasional agar bisa menyelesaikan permasalahan lebih efisien, struktur, dan logis. Paham? Pengertian sudah paham. Tujuan sudah paham. Sekarang kita lihat prinsip. Prinsip berpikir komputasional itu ada berapa di sini? Ada berapa? Ada 4. Apa aja? Dekomposisi, terus pengenalan olah, terus abstraksi, terus. Nah, prinsip-prinsip ini yang bisa kalian gunakan, kalian pakai untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi nantinya di kehidupan sehari-hari. Kita lihat. Apa sih itu dekomposisi, apa sih itu pengenalan pola, apa sih itu abstraksi, dan apa itu algoritma. Kita lihat di sini. Artinya, cara kerjanya, dan contoh sederhananya. Untuk yang namanya pertama, dekomposisi. Artinya apa? Memecah masalah. Kalau mau bagian ini, kalian artinya memecah masalah. Kita bagi tugas yang besar dan rumit menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikerjakan. Intinya dalam prinsip dekomposisi
masalah yang kalian dapat itu kalian bagi-bagi. Jangan kalian laksanakan semuanya, tapi dibagi-bagi dulu. Mana yang mau kalian dulu selesaikan, lanjut masalah yang lainnya. Itu dekomposisi. Nah, kita lihat cara kerjanya. Potong-potong masalah. Contoh sederhana. Tuh, kalian ada masalah membersihkan kamar yang sangat berantakan. Tuh, kamar yang sangat berantakan. Kalau misalnya ada masalah itu, kalian kan lihat tuh, wah mana dulu yang mau gue selesai, itu enggak? Kalian bingung di situ. Dengan cara dekomposisi berarti kalian bagi-bagi dulu. Sekiranya mana dulu masalah yang kalian selesaikan. Contoh di sini, dipecah menjadi merapikan buku. Wow, buku yang berantakan dirapin dulu. Kemudian selanjutnya rapin buku dan rapi. Kemudian mencuci pakaian kotor. Kemudian menyapu, mengepel lantai. Nah, ruangan itu nanti akan selesai semua. Yang tadinya berantakan kotor jadi bersih. Paham? Masalah besar dibagi-bagi dulu masalah. Jadi kecil. Dari masalah kecil itu dilaksanakan, laksanakan, selesai masalah. Paham? Itu dekomposisi. Kemudian ini berarti memecah permasalahan dari sebuah pengalaman. Ya, cara kerjanya lihat yang sama dan gunakan solusi lama. Contoh sederhana, masalah kamu sering lupa telat sekolah. Maksudnya kamu sering telat sekolah, jadi seperti itu. Nah, dari masalah yang tersebut kita lihat kenapa sih kamu sering telat? Oh, didapatkan masalah bahwa kalian itu sering main game sampai malam. Nah, oleh karena itu masalah tersebut udah tahu kenapanya dan itu yang harus diubah. Nah, sekarang bagaimana untuk mengatasi masalah itu? Pakai dulu. Wah, gua dulu mengatasi itu dengan cara ini. Ada yang tahu nggak caranya bagaimana? Mengubah pola tidur yang tadinya main game sampai larut, sekarang tidur lebih cepat. Dengan keadaan tidur lebih cepat, merubah pola yang lama, maka nanti masalah tersebut akan teratasi. Betul kan? Betul. Nah, itulah mengalah pola. Sama seperti di gadget kalian, ada yang namanya pola. Ketika kalian ingin buka pola tersebut, orang lain bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa? Karena orang lain nggak tahu pola kita. Yang tahu pola kita hanya kita. Nah, sehingga ketika kita tahu masalah tersebut, polanya udah tahu, maka handphone teratasi kebuka yang lainnya dan sebagainya. Nah, sekarang coba kita perhatikan metode upload. Silakan si Fatan jadi robot, si Alfa jadi instruktur yang memberi perintah. Coba, silakan perintahkan robot. Oke, itulah contoh dari metode upload. Oke, tepuk tangan untuk Alfa dan Fatan. Jadi, ketika metode upload kalian gunakan, berarti kalian nggak butuh komputer, tapi kalian bisa menyelesaikan permasalahan. Paham? Ada yang ingin tanyakan? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, nanti akan ada tugas kelompok. Nah, nanti Bapak berikan LKPD mengenai bagaimana kalian berenang setiap kelompoknya bisa berdiskusi menyelesaikan permasalahan. Ya, metodenya angkluk, artinya kalian nggak butuh yang namanya komputer, kalian hanya butuh koordinasi dan berpikir komputasional. Ya, paham? Silakan setiap kelompoknya diambil ketua
Kelompoknya, ayo. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Ya, diambil satu-satu nih. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 5. Kelompok 6. Nah, kalau sudah, silakan dilihat dulu untuk membuat sebuah algoritma menggambar dari gambar yang diberikan, betul? Nah, sekarang Bapak berikan gambarnya nih, ya. Silakan ketua kelompoknya maju untuk memilih gambar yang akan kalian diskusikan untuk dibuat algoritma membuat gambar ini, ya. Silakan, yuk maju cepat. Sudah mendapatkan gambar. Gambar itu kalian diskusikan bagaimana logika algoritma membuat gambar itu dari kosong sampai terbentuk gambar itu. Ya, silakan kalian diskusikan bagaimana membentuk gambar itu. Bagaimana logikanya dan algoritmanya dari gambar kosong dari gambar itu. Ditambah dulu. Boleh nanti di fotokopi nanti. Jangan diskusikan terlebih dahulu. Jadi berarti pakai garis yang diinginkan. Ya, kan habis pakai garis yang itu garis yang ini nanti diwarnain. Sekarang silakan kalian nanti presentasi hasil diskusi kalian dalam hal pembimbingan komputasional secara kelompok. Nanti kelompok yang sudah siap silakan maju ke depan, dikenalkan dan dijelaskan apa yang akan kamu selesaikan permasalahannya, ya. Jadi nanti semua kelompok ke depan, ada moderator, kalian mau ngapain di depan, kemudian nanti dikenalkan teman-temannya dari kelompok berapa dan dijelaskan proses diskusi kalian. Paham ya? Oke. Hanya di sini ada gambar ini sama buat dua buah segitiga besar di bagian kanan dan bagian kiri. Kedua,
sebuah persegi di atas garis kebenaran. Ini bisa jadi di sini ya. Terus lalu buatlah rata berikut istirahat berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil dari algoritma gambar ini. Perkenalkan, nama saya Joras Ramadhani. Nama saya Rayhan Adiana. Nama saya Robi Manalabi. Nama saya Adi Sudarta. Nama saya Muhammad Bira Bajantono. Buat badan kapal dengan penggaris, buat layar kapal, buat gelombang air laut, buat awan dan surat air kapal, buat gelombang air laut, buat awan dan matahari, warnai matahari dengan warna pakai matahari dan dengan warna hijau putih. Oke, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Baik anak-anak, perhatikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tadi sudah mengerjakan LKPD setiap kelompoknya dan disuruh untuk membuat algoritma bagaimana membuat gambar sesuai yang diberikan. Ada beberapa kelompok yang sama gambarnya, dan pastinya setiap kelompok itu berbeda caranya, karena permasalahan itu pola pikirnya berbeda dan caranya pun berbeda, tapi tujuannya sama, membuat sebuah gambar tersebut. Untuk teman kita kali ini, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas semua? Oke, kalau sudah cukup jelas, untuk teman kita kali ini kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi